Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Putri Anggraini, NIM 4112112020. Eh, Kali ini saya akan membahas UAS Studi Perencanaan 1 dengan studi kasus toko buku Gramedia Purwakarta. Lalu di bab 1 kami menggunakan SNI 2847 tahun 2019, SNI 1727 tahun 2020, SNI 1726 tahun 2019. Kami menggunakan gedung yang direncanakan untuk pusat perbelanjaan dengan jumlah lantai 4 lantai plus atap dengan total tinggi bangunan yaitu 12,3 meter dengan lokasi di Purwakarta dan dengan sistem struktur SRPMK. Kemudian elevasi lantainya terlihat sebagai berikut dan beban hidup yang terjadi pada elemen plat lantainya yaitu dengan lantai dasar di 1,92, lantai 1 sampai dengan lantai 3 terlampir sebagai berikut. Kemudian lantai atap di 0,96 kN per meter kubik per meter persegi. Kami menggunakan spesifika material yaitu dengan mutu baja tulangan 400 MPa, kemudian elastisitas 200.000 MPa dan dengan mutu beton SC 350. Lalu di bab 1 yaitu kita akan biasanya analisa strukturnya yaitu menggunakan aplikasi ETABS. Lalu untuk beban matinya juga diinput ke ETABS, beban mati, beban berat sendiri, beban mati tambahan. Dan diketahui nilai NSPT-nya yaitu 4,4, maka disimpulkan bahwa area tersebut merupakan area yang tanah lunak. Lalu kita mencari data spektrum respondisannya di website Litbang PU, website Puskim, di mana kita menggunakan SNI 1726 tahun 2019 dengan parameter respon yaitu faktor skala sama dengan gravitasi dikali faktor keutamaan bangunan dibagi faktor koefisien modifikasi. Didapat nilai 1,23. Lalu kami menggunakan 18 input pembebanan yang dimana DL merupakan beban mati, LL beban hidup, yang QEX beban arah X dan spek Y beban arah Y. Dan faktor redundansi, Rho merupakan faktor redundansi dan SDS parameter percepatan spektrum respondisan dan periode pendek. Didapatkan pada etap yaitu kombinasi bebanan sebagai berikut. Ada 18 beban yaitu ini merupakan beban mati, ini beban hidup, ini beban arah X, dan ini beban arah Y. Masuk di bab 2. Bab 2 yaitu kita merencanakan plat lantai. Plat lantai yang kita rencanakan didapatkan di arah kita merencanakan dua jenis plat lantai yaitu plat satu arah dan plat dua arah. Lalu untuk denahnya bisa ditampilkan bisa dilihat di laporan. Kemudian untuk
bab 2 ini kami juga merencanakan balok T, balok anak, dan balok L. Dengan desainnya yaitu di balok T balok T yaitu di balok 1, 2, 3, 4 kita ada variasi desain yaitu di 500, 350, 430. Dan di balok L yaitu di 300, 500, 300, dan 400. Kemudian di balok anak yaitu 300 dan 350. Di sini kami juga merencanakan untuk preliminary kolom. Dengan di lantai dasar ada kategori kolom interior, kolom tepi, dan kolom sudut. Masing-masing lantai memiliki 3 komponen tersebut dan memiliki kode K1, K2, dan K3. Tapi nanti di desain etapsnya kita ada perubahan sedikit karena pembebanannya terlalu berbahaya. Jadi kita membesarkan dimensi kolom di angka 600 kali 600, tipikal dari bawah ke atas. Kemudian masuk di bab modelisasi struktur. Di bab modelisasi struktur ini dimulai dari pembukaan etap, lalu kita memilih grid only. Kemudian kita masukkan data-data tersebut seperti ini. Kemudian di sini kita memasukkan per lantainya ketinggiannya seberapa. Jadi nanti kita jumlahkan itu tersebut. Kemudian setelah datanya kita peroleh, maka dilanjutkan dengan pembebalan balok, pembebalan kolom, dan plat lantai. Berikut contoh untuk pembebanan balok T, yaitu di sini kita ubah dulu di namanya balok T, kemudian kita pakai beton FC28 MPa yang sesuai di bab 1. Kemudian kita memakai ukuran balok T jenis 1 ini di ukuran 500 dikali 250 dengan ketebalan 130. Kemudian didapatkan di balok setelah semua kita input seperti ini di balok T, balok anak, balok induk, maka kita akan mendapatkan angka seperti ini. Sama halnya ketika kita memasukkan plat lantai. Plat lantai juga kita harus memasukkan seperti ini, tapi ada modifikasi sedikit. Nah, di plat lantai kita juga seperti ini tampilannya. Kemudian setelah dimasukkan, maka di kolom akan terlihat bangunannya seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci area pembebanan ini agar pembebanan yang mati. Tuh. Nah, ini untuk tampilan 3D-nya, ini kolom. Ini belum diubah jadi 600 semuanya ya, ini masih variatif. Nah, ini untuk kolom, ini untuk plat, lalu baloknya sudah terlihat. Kemudian, nah untuk spektrum gempa ya. Nah, kalau beban gempa itu kita masukkan, kita masukkan beban matinya seperti ini dengan tipenya seismik, tambahan di arah X dan arah Y dengan user koefisien seperti ini. Kemudian kita checklist bagian X-nya ini dan bagian Y-nya ini, dan dengan rasionya seperti ini 0,05 dan base shear koefisiennya 0,1. Kemudian didapatkan spektrum arah Y dan spektrum arah X.
Lalu didapatkan hasil seperti ini. Tadi sebelumnya udah diubah namanya function name-nya sebagai daerah Purwakarta. Nah, ini tadi pembebanan dari beban mati, beban hidup, beban mati tambahan, lalu beban arah X dan beban arah Y. Ditambah beban respon spektrum arah X dan arah Y. Maka hasilnya seperti pada function point di sini. Dan grafiknya seperti ini. Nah, untuk melot combination yaitu ini semua di load dulu sebentar. Oh, itu nanti. Nah, di load dulu seperti itu di bab 3. Lalu setelah kita mengetahui beban spektrum gempa, beban gempa dinamis, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 yaitu kok bab 2? Bab 4. Bab 4 yaitu analisa struktur. Di analisa struktur ini kita menggunakan periode fundamental yaitu dengan SNI 1726 tahun 2019. Di periode fundamental ini kita mendapatkan koefisien untuk batas atas pada periode dihitung yaitu sebagai berikut. Lalu nilai parameternya yaitu rangka baja pemikul momen, rangka butan pemikul momen, rangka baja dengan bracing eccentric, lalu rangka baja dengan bracing terkekang terhadap tekuk, semua struktur lain-lainnya. Caranya ketika kita memasukkan data tersebut yaitu kita pilih uh, kita pilih display di tampilan apa namanya etapsnya, kemudian kita checklist analysis result, kemudian structure output, kemudian model information dan table participation mass ration. Kemudian klik OK. Nah, dari hasil tersebut kita akan mendapatkan angka ini. Nah, ini adalah waktu periodenya, ini periode fundamental arah X dan ini arah Y. Ya. Lalu kita hitung kembali, kita menggunakan angka ini ya yang dikasih merah-merah ini. Nah, dari angka tersebut kita akan mengetahui bebannya, kolomnya miring kemana. Nah, ini lebih dominan yang ke belakang karena bebannya lebih besar yang di belakang. Kemudian untuk ini karena di sini ada void. Iya. Lalu untuk faktor skala gempa arah X, kita menggunakan yang terbesar. Di total dari semua arah X dan arah Y dengan total sebagai berikut dan didapat faktor skala gempa akhir yaitu 1,79. Kemudian sama juga dengan arah Y yaitu faktor skala gempanya 1,98. Lalu untuk mengetahui beban gempa arah X, kita dapat mengetahui simpangan antar lantai
arah X ini sebagai berikut. Setelah kita cek dengan elevasi dari simpangan tersebut, maka didapatkan hasilnya aman. Berikut bar chart-nya simpangan antar lantai terhadap elevasi lantai. Lalu untuk di bab 5 yaitu modelisasi tulangan longitudinal dan sengkang ya. Nah, di sini sebentar. Yaitu di sini di desain struktur. Untuk memulai dari desain ini, kita harus khususnya kita akan mendesain tulangan sengkang dan tulangan utama ya. Kita sudah mendapatkan dena kolom di bab 2 tadi. Lalu kita masukkan ke dalam etaps. Nah, di etaps itu caranya kita nanti akan membuka tab display, lalu pilih yang concrete frame design, kemudian pilih yang design info, kemudian pilih yang rebar percentage. Nah, rebar percentage nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian jangan lupa checklist yang ada arah checklistnya itu di label karena biasanya labelnya itu nggak muncul di sini. Nah, itu harus kita checklist manual. Kemudian nah, ini saya sebagai contohnya yaitu menggunakan kolom K1 dengan dimensi 600 kali 600. Nah, di dimensi 600 kali 600 ini, di presentase kolom etapsnya yaitu 2,48%. Kita mendesain menggunakan tulangan diasumsikan sebagai tulangan D22. Nah, di D22 ini ternyata aman. Nah, lalu setelah dihitung-hitung, maka didapatkan presentase desainnya yaitu dengan 1,3% dan menjadi tulangan kolom pada K1 yaitu 12 menggunakan tulangan D22 dengan jumlah 12 tulangan. Lalu untuk tulangan sengkang kolom, sama seperti tadi kita di desain di tab desain di bagian atas etaps itu. Kemudian kita memilih concrete frame design. Kemudian pilih display design info. Dan lalu pilih shear reinforcing karena itu untuk tulangan sengkang. Nah, di tulangan itu kita mendapatkan kuat gesernya 1,3. Kemudian diasumsikan kita menggunakan sengkangnya pakai tulangan D10, besi D10. Nah, didapatkan sengkang tersebut yaitu kebutuhannya menjadi jarak antar sengkangnya yaitu 100 mili. Nah, karena jarak paling kecil di sengkang itu 75, maka kita mengambil kesimpulan dengan sengkang di jarak D10 dengan tulangan D10 di jarak 75 mili. Kemudian ini tadi. Nah, ini tadi untuk tulangan balok sama halnya kayak tadi. Tadi kan untuk kolom. Nah, ini untuk balok. Nah, di balok ini kita mendapatkan outputnya sebagai berikut. Kita menggunakan tulangan D19 di tulangan balok di desain balok ini.
macam-macam, ada yang tergantung, ini semua tergantung jaraknya biasanya. Nah, setelah diaplikasikan, baru kan sudah, lalu kita akan masuk ke plat. Di plat ini kita menggunakan, di plat menggunakan em, tadi tebalnya 130 milimeter kan. Lalu kita di etap tersebut tuh ada kayak apa namanya, tabel seperti tadi, tabel Excel. Nah, nanti kita akan muncul arah M11, ada juga M12, 22. Nah, itu yang dipakai untuk perhitungan plat. Di sini kita menggunakan besi platnya, untuk platnya yaitu dengan besi D13 yaitu, dan dengan jarak 200 mili. Nah, seperti inilah cara 3D-nya, apa namanya? 3D etapsnya. Lalu kita masuk ke bab 6. Bab 6 yaitu em, bab 6. Oh, bab 6 masuk di pondasi. Pondasi itu kita menggunakan lokasi di Purwakarta. Ini kebetulan bukan ya bangunannya, cuman lokasinya di sini. Kita menggunakan lokasinya di Purwakarta. Nah, didapatkan hasil apa namanya, hasil tes tes penyelidikan tanahnya yaitu sebagai berikut, dan dengan profil lapisan tanah dari BH1 ke BH5, grafiknya seperti itu. Di situ tertulis ada, di BH1 cenderung clay. Nah, di BH1 itu cenderung clay silt, kemudian dari kedalaman 5 sampai 40 meter. Dan di BH2 yaitu di kedalaman 5 sampai 8 meter itu em, tanahnya sandy silt, dan lalu di kedalaman 9 sampai 30 meter itu clay silt. Di BH3 ada perbedaan, di kedalaman 23 sama 24 itu ada kayak batuan, lalu di bawahnya itu lempung lagi. Nah, di BH5 itu awalnya clay, kemudian pasir, lalu clay lagi, terus kayak solid, tanah solid, kemudian baru yang paling bawah itu batuan. Nah, ini uji tes kompenetrasinya didapat grafik seperti ini. Nah, disimpulkan bahwa di tanah yang akan kita bangun toko buku itu memiliki jenis tanah yang lempung. Ya, betul. Lalu di sini kita, aduh, sorry. Di sini kita mendapatkan indeks properti resultnya dari chart dari Grande-nya dari pengujian Atterberg limit, yaitu sebagai berikut. Cenderung naik, ya.
Dengan ini ada warna-warnanya, keterangannya ya. Ini untuk kuning itu untuk BH1, BH di titik-titik lokasi ini tergantung warnanya di sini di keterangannya. Nah, kita sudah masuk ke eh, bab sebentar. Di bab 6 ini akhirnya direkomendasikan dengan jenis pondasi em, dengan pondasi bore pile. Tapi sebenarnya tiang pancang pun bisa karena di area tersebut tuh jauh dari kayak gedung-gedung gitu. Jadi area pemukiman pedesaan gitu. Nah, di bab 7. Bab 7. Bab 7 itu perencanaan pondasi. Pondasi itu setelah kita udah mendapatkan data tanahnya yang di bab 6, lalu data CPT-nya, direkomendasikan pondasinya yaitu dengan pondasi spoon pile karena di lokasi tersebut itu tanahnya tuh kayak masih lembek gitu dan eh, jauh dari gedung-gedung tinggi. Kemudian diagram pemasangan pondasinya dimulai dengan studi literatur, kemudian pengumpulan data dan pengujian tanah tadi seperti di bab 6. Lalu jika data tanahnya sudah, data borehole, data sondir, data SPT, itu udah ada hasilnya, maka kita lanjut ke perhitungan daya dukung tiang-tiang tunggal. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan daya dukung tiang tunggal. Didapatkan denah pondasinya yaitu sebagai berikut. Nah, di bab 7 ini kita menggunakan jenis tiang pancangnya yaitu bone pile. Nah, lalu didapatkan berdasarkan tahanan aksial pancang, salah. Berdasarkan data bertanah, tidak. Didapatkan analisa daya dukung pondasi ini sebagai berikut dengan kuat tekan beton yaitu 28 MPa, kuat leleh baja betonnya 400 MPa, dan kuat leleh tulangan polosnya sebagai berikut. Nah, didapatkan dimensi pile cap-nya yaitu 2,8 kali 2,8 dengan 3 spoon pile di sekelilingnya dan satu kolom di tengahnya. Kemudian data beban pondasinya yaitu di kita menghitung dari gaya aksial kolom, momen arah X akibat beban terfaktor, momen arah Y, gaya lateral arah X, gaya lateral arah Y, kemudian tahanan aksial, tahanan lateral. Nah, disusunlah data tiang pancang itu sebagai berikut. Susunan tiang pancang yaitu kita nyusunnya bentuk file capnya kotak ini dan masing-masing jumlah filenya ada 3 tiap file cap. Kemudian pada gaya aksial pada tiang pancang yaitu
Kita menghitungnya dari berat tanah di atas pel cap, berat pel cap, total gaya aksial terfaktor, lengan maksimum tiang, lengan arah X, arah Y, terus lengan minimum arah X, arah Y. Gerak aksial maksimum dan minimum. Kemudian kita juga harus menghitung gaya lateral pada tiang pancang. Kemudian tahanan lateral. Lalu kita juga menghitung momen maksimum. Lalu em, apa namanya, daya dukung pondasinya juga. Tinjauan geser arah X, arah Y. Nah, itu kita sudah menghitungnya. Nah, terlampir di laporan. Lalu ada tinjauan geser dua arah, ada tulangan lentur, ada tulangan susut, dan ada yang terakhir yaitu konsolidasi. Nah, di konsolidasi ini kita menggunakan data-data yang di atas tadi dan udah udah kita rangkum sebagai berikut. Di beban yang dipikul ujung tiang bawah kondisi beban kerja yaitu di angka 3534,29 kilonewton, dan seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.